Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada malam itu, Yesus pergi ke seberang sungai Kidron dan masuk ke suatu taman bersama dengan murid-muridnya. Yudas pengkhianatnya tahu juga tempat itu, sebab Yesus sering berkumpul di situ dengan para muridnya. Maka Yudas pun pergi ke taman itu dengan sepasukan prajurit dan petugas bait Allah yang ada di bawah perintah imam-imam kepala dan kaum Farisi. Pasukan itu datang bersenjata lengkap serta membawa lampu obor. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Ia maju dan berkata kepada mereka, "Siapa yang saudara cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Lalu Yesus berkata, "Akulah Dia." Juga Yudas pengkhianat Yesus ada di antara mereka. Ketika Yesus berkata, "Akulah Dia," mereka semua mundur dan terjatuh. Sekali lagi Yesus bertanya, "Siapa yang saudara cari?" dan mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Lalu Yesus menyambung, "Sudah kukatakan bahwa akulah Dia. Kalau aku yang dicari, biarlah mereka ini pergi." Dengan demikian terjadilah yang dikatakan Yesus, "Dari semua yang kau berikan kepadaku, ya Bapa, tak seorang pun kubiarkan hilang." Adapun Simon Petrus membawa sebilah pedang, dihunusnya pedang itu, dan diayunkan pedangnya pada hamba imam agung, sampai terpotong telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, "Sarungkanlah pedangmu. Apakah kau kira bahwa aku tak mau minum dari piala yang diberikan Bapa kepadaku?" Maka pasukan dan perwiranya serta petugas dari kalangan Yahudi menangkap Yesus dan membelenggunya. Kemudian mereka menggiring Yesus mula-mula kepada Hanas, mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjabat imam agung. Adapun Kayafas pernah memberikan nasihat ini kepada orang Yahudi, "Baiklah kalau satu orang mati untuk kepentingan seluruh bangsa." Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Adapun murid-murid itu kenalan imam agung. Maka bersama Yesus ia masuk pelataran istana imam agung itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Murid tadi keluar lagi dan mengatakan sesuatu kepada perempuan penjaga pintu.
lalu membawa Petrus masuk. Perempuan itu berkata kepada Petrus, "Engkau kan juga murid orang itu?" Kata Petrus, "Bukan." sementara itu para hamba dan petugas bait Allah telah memasang api dan berdiri berdiam di situ, sebab udaranya dingin. Juga Petrus berdiri berdiam bersama mereka. Imam Agung menanyai Yesus perihal murid-muridnya dan ajarannya. Yesus menjawab kepadanya, "Saya sudah berbicara terus terang di depan umum. Saya selalu mengajar di dalam sinagoga-sinagoga dan di dalam bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul, dan tidak pernah saya berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa Bapa menanyai saya? Tanyakanlah kepada mereka yang mendengar saya. Tanyakan apa yang saya katakan kepada mereka. Mereka pasti tahu apa yang saya katakan." Ketika Yesus memberi jawaban demikian, seorang petugas yang hadir di situ menampar muka Yesus sambil berkata, "Kau berani menjawab begitu kepada Imam Agung?" Yesus menjawab, "Kalau aku mengatakan sesuatu yang tidak benar, buktikanlah. Tetapi kalau benar kataku, mengapa engkau menampar aku?" Kemudian Hanas mengirim Yesus kepada Kayafas, Imam Agung. Simon Petrus masih berdiam. Kata orang kepadanya, "Engkau kan juga seorang dari muridnya." Petrus menyangkal dan berkata, "Bukan." Kata seorang hamba Imam Agung, saudara dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Rupanya aku melihat engkau di taman itu bersama Yesus." Petrus menyangkal lagi, dan tepat pada saat itu juga jago berkokoh. Yesus digiring dari istana Kayafas ke balai pengadilan gubernur. Hari masih pagi. Para pengiring Yesus tidak mau masuk ke balai pengadilan supaya tidak menjadi najis, tetapi dapat makan domba Paskah. Maka Pilatus keluar dan berkata, "Apa tuduhanmu terhadap orang ini?" Mereka menjawab, tentu saja orang ini tidak kami serahkan kepada Tuhan. Seandainya dia tidak berbuat sesuatu kejahatan. Lalu Pilatus berkata, "Periksalah sendiri dan adililah dia menurut hukummu sendiri." Orang-orang Yahudi menjawab, Kami tidak punya kuasa untuk menjatuhkan hukuman mati.
terjadi supaya terlaksana perkataan Yesus yang telah dinyatakan bagaimana ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam balai pengadilan, lalu memanggil Yesus dan berkata kepadanya, "Apa engkau raja bangsa Yahudi?" Jawab Yesus, Apakah pertanyaan ini timbul dari pikiran Tuhan sendiri? Ataukah Tuhan dengar dari orang-orang lain yang mengatakan itu tentang saya? Lalu Pilatus berkata, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri serta para imam kepala menyerahkan engkau kepadaku. Apa yang kau lakukan?" Kemudian Yesus memberi jawaban ini, Kerajaan saya bukan dari dunia ini. Sekiranya dari dunia ini, hamba-hamba saya tentu sudah berjuang. Jangan sampai saya diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Akan tetapi kerajaan saya bukan dari sini. Pilatus berkata kepada Yesus, "Jadi engkau raja?" Lalu Yesus menyahut, Benar, saya raja. Saya dilahirkan dan datang di dunia ini untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Semua orang yang cinta akan kebenaran mendengar suara saya. Pilatus berkata, "Apa itu kebenaran?" sesudah berkata demikian, Pilatus keluar lagi menghadapi orang-orang Yahudi dan berkata, "Aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukum orang ini. Tetapi biasanya aku melepaskan seorang tahanan bagimu pada pesta Paskah. Apa kamu menghendaki aku melepaskan raja bangsa Yahudi ini?" Mereka berteriak, Jangan dia, melainkan Barabas. adapun Barabas itu seorang penyamun. Sesudah itu Pilatus menyuruh bahwa Yesus keluar untuk didera. Lalu prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota dari ranting berduri yang mereka pasang di kepala Yesus, dan sehelai mantel ungu untuk mereka kenakan pada tubuhnya. Para prajurit itu datang kepada Yesus dan berkata, Salam, hai Raja bangsa Yahudi. sambil menamparnya. Lalu Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukum orang ini." Yesus pun keluar, bermahkota duri dan bermantel ungu. Kata Pilatus kepada orang Yahudi, "Lihatlah manusia ini."
Ketika imam-imam kepala dan para penjaga melihat Yesus, mereka berteriak, "Salibkan Dia! Salibkan Dia!" Kata Pilatus, Ambillah sendiri dan salibkanlah Dia, sebab aku tidak menemukan satu alasan pun untuk menghukum orang ini. orang-orang Yahudi berkata, Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu Dia harus mati, sebab Dia mengaku Putera Allah. Mendengar itu Pilatus bertambah takut. Ia masuk balai pengadilan lagi dan berkata kepada Yesus, Dari mana engkau? tetapi Yesus tidak memberikan jawaban apapun kepadanya. Maka kata Pilatus, Engkau tidak mau berbicara kepada aku? Apakah kau tidak tahu bahwa aku berkuasa melepaskan ataupun menyalibkan engkau? jawab Yesus, Tuhan tidak mempunyai kuasa atas diri saya, kecuali kalau kuasa itu diberikan dari atas. Maka orang yang menyerahkan saya kepada Tuhan lebih besar dosanya. Lalu Pilatus mencari akal lain untuk membebaskan Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak-teriak, Kalau Tuhan membebaskan Dia, Tuhan bukan sahabat Kaisar. Setiap orang yang mengaku raja, dia melawan Kaisar. Mendengar itu Pilatus keluar mengantar Yesus keluar dan duduk di kursi pengadilan di tempat yang disebut lantai ubin atau Gabata dalam bahasa Ibrani. Hari itu hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Lalu Pilatus berkata kepada orang-orang Yahudi, Inilah rajamu. maka berteriaklah mereka, Buang saja, salibkanlah Dia. kata Pilatus kepada mereka, Aku harus menyalibkan rajamu. para imam kepala menjawab, Satu-satunya raja kami ialah Kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Maka para prajurit datang mengambil Yesus. Sambil memikul salibnya, Yesus menuju ke tempat yang disebut tempat tengkorak atau Golgota dalam bahasa Ibrani. Di situ Yesus dipaku pada salib itu. Bersama dengan Dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah mengapiti Yesus. Pilatus menulis suatu keterangan yang dipasang pada salib Yesus. Bunyinya, Yesus dari Nazaret, Raja bangsa Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca keterangan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu dekat kota letaknya. Dan keterangan ini ditulis dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin.
Maka para imam kepala bangsa Yahudi berkata kepada Pilatus, Jangan menulis Raja bangsa Yahudi, tetapi ia sendiri berkata, Saya Raja bangsa Yahudi. Tetapi Pilatus menjawab, Sekali kutulis, tetap kutulis. Sesudah prajurit-prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membagi menjadi 4 sebagian untuk tiap-tiap prajurit. Jubah Yesus pun mereka ambil. Jubah itu merupakan sehelai tenunan tanpa jahitan. Karena itu mereka berkata satu sama lain, Jangan kita memotongnya, baiklah kita tulis saja siapa yang akan mendapatnya. Demikianlah terjadi, supaya terlaksanalah kitab suci yang berbunyi, mereka membagi-bagi pakaianku dan mengundi jubahku di antara mereka. Memang itulah yang dilakukan prajurit. Dekat salib Yesus berdirilah ibunya dan saudara ibunya Maria istri Kleopas, serta Maria dari Magdala. Melihat ibunya bersama murid kesayangan di sampingnya, Yesus berkata kepada ibunya, Ibu, itulah anakmu. Lalu Yesus berkata kepada muridnya, Itulah ibumu. Dan sejak itu murid tersebut menerima Maria dalam rumahnya. Yesus sadar bahwa segala sesuatu sudah terlaksana. Maka untuk menempati kitab suci, ia berkata, Aku haus. Di situ tersedia sebuah tempayan penuh cuka. Maka seorang mencelupkan sebuah bunga karang ke dalamnya dan menancapkannya pada sebatang tongkat, lalu menunjukkan ke mulut Yesus. Sesudah mencicip cuka itu, ia berkata, Selesailah sudah. Lalu ia menundukkan kepala dan menyerahkan rohnya. Hari itu persiapan Paskah, supaya tubuh mereka jangan tinggal tergantung di salib selama hari Sabat. Sebab Sabat itu hari pesta besar. Maka orang-orang Yahudi minta kepada Pilatus agar kaki ketiga orang hukuman itu dipatahkan.
Lalu mayatnya diambil dari salib. Maka serdadu-serdadu datang dan mematahkan kaki kedua orang yang disalibkan bersama Yesus. Sesampainya pada Yesus, mereka melihat bahwa ia sudah tidak bernyawa lagi. Oleh karena itu kakinya tidak jadi dipatahkan. Tetapi salah seorang serdadu menikam lambung Yesus dengan tombaknya, dan segera darah dan air mengalir keluar. Dia yang melihatnya memberi kesaksian, dan benarlah kesaksian itu. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu percaya pula. Hal itu terjadi selaras dengan bunyi kitab suci. Tulangnya jangan kamu patahkan. Dan di tempat lain tertulis, orang akan memandang dia yang mereka tikam. Sudah semuanya itu terjadi, Yusuf dari Arimatea minta kepada Pilatus supaya diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Adapun Yusuf itu sudah menjadi murid Yesus, tetapi dengan diam-diam, sebab ia takut kepada orang Yahudi. Pilatus memberi izin, maka Yusuf pergi dan menurunkan jenazah Yesus. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang dahulu datang kepada Yesus di waktu malam. Ia membawa minyak campuran damar dan cendana, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, membungkusnya dengan kain kafan, sambil membubuhinya dengan wangi-wangian itu, sesuai dengan adat penguburan orang Yahudi. Dekat tempat Yesus disalibkan ada sebuah taman. Di dalamnya ada kubur baru yang belum pernah dipakai. Karena hari itu hari persiapan Sabat Yahudi, dan letak kubur itu dekat. Maka Yesus dimakamkan di situ. Demikianlah kisah sengsara Tuhan kita.